Nomor 1, penyiku dari sudut 75 derajat adalah, karena di sini ada kata penyiku, berarti kita buat sudut siku-siku ya. Sudut siku-siku. Di sini ada petunjuk 75 derajat. Ya, kita kira-kira 75 derajat itu sebesar ini ya. Ini besarnya itu 75 derajat. Karena sudut siku-siku itu adalah 90 derajat, dan di sini sudah ada 75 derajat. Nah, penyikunya itu berarti 90 derajat dikurangi 75 derajat. Ini hasilnya 15 derajat. Jadi jawabannya yang B ya, yang ini. Kita lanjut nomor 2. Hubungan antar garis yang menunjukkan garis sejajar adalah, nah di sini ada 4 gambar. Ini kita fokusnya ke garis yang warna hijau dan juga merah ya. Ini hijau merah ya, hijau merah. Nah, di sini kalau yang A itu ini namanya berimpit ya. Berimpit. Nah, kalau yang B, nah ini sejajar ya, namanya sejajar. Kenapa sejajar? Ya karena ketika garis ini diperpanjang, ini garis ini tidak akan bertemu ya, karena sejajar. Nah, kemudian untuk yang gambar C, ini garis hijau dan garis merah itu di sini berpotongan ya. Nah, ini berpotongan namanya. Nah, kemudian yang ini juga sama ya. Yang ini juga ini berpotongan. Nah, sehingga karena di sini ditunjukkannya untuk garis sejajar, maka untuk gambar yang sejajar itu adalah yang B, yang ini ya. Kita lanjut nomor 3. Baik, di nomor 3 ini di sini ada 2 garis ya, garis A dan garis B, dan dipotong oleh garis C. Di sini ada 1 2 3 4, ini 5 6 7 8 ya. Ditanyakan apa ini? Besar sudut ya. Kita baca dulu. Jika besar sudut A4 itu berarti yang ini. Nah, adalah 105 derajat. 105 derajat. Maka besar sudut B7 adalah B7 itu yang ini. Nah, ini yang ditanyakan. Adalah apakah A 105 derajat, ataukah B 75 derajat, C 65 derajat, ataukah D 70 derajat. Nah, kita bisa lihat untuk mencari sudut B7, yang ini ya, B7. B7 ini sama besarnya dengan yang A2, yang ini ya. Ini sama karena ini sudutnya sehadap ya, sehadap. Berarti kita bisa cari dari petunjuk yang garis A ini ya. Kita cari pelurus ya, pelurusnya. Nah, di sini kan ada sudut lurus ya, kalau kita gambar ulang seperti ini ya. Nah, kemudian di sini ada 105 derajat. Kita akan cari yang ini gitu. Cara mencarinya adalah kalau sudut lurus itu 180 derajat. Nah, di sini sudah ada 105 derajat ya. Kita kurangi 105 derajat. Nah, maka hasilnya adalah 75 derajat. Nah, yang ini, yang A2 ini 75 derajat. Karena A2 ini sama besarnya dengan B7 karena sehadap, maka yang B7 juga ini 75 derajat. Maka besar sudut B7 adalah 75 derajat. Maka jawabannya yang B. Kita lanjut nomor 4. Nah, di sini kita cari pasangan sudut-sudut ya. Kan pasangan sudut itu kan ada namanya sehadap, ada berseberangan ya, ada sepihak ya. Ya, sementara kita bedakan 3 ini dulu ya. Nah, pasangan sudut dalam sepihak adalah, di sini ada 2 garis AB yang dipotong oleh garis C ya. Kalau kita lihat yang A, sudut A2, yang ini sudut A2 dengan B6 ya ini. Nah, ini
dia itu berseberangan ya, karena dia kan menyeberang garis. Karena dia ada di dalam, berarti sudut A2 dan B6 ini adalah dalam berseberangan ya, karena ada di dalam. Jadi sudut A2 ini dalam berseberangan. Dalam berseberangan ya. Kemudian kita lihat sudut yang ini ya, yang B. Sudut A3 dengan B8. Yang ini dengan yang ini. Ini sepihak ya, sama-sama berada di pihak kanan, tetapi dia luar sepihak. Ini luar sepihak. Kemudian kita lihat yang C. Sudut A4 yang ini dengan B6. Sudut A4 dengan B6. Dia berada di sepihak ya, tapi sepihaknya di dalam. Berarti dalam sepihak. Ini dalam sepihak ya. Kemudian kita lihat yang D. Kalau yang D, sudut A1 dengan B5. Sudut A1 dengan B5. Ya, karena ini posisinya sama ya. Berada di sebelah kiri ya. Kemudian posisinya di sini besarnya juga sama. Nah, ini namanya sehadap. Nah, sehadap. Karena yang ditanyakan adalah pasangan sudut dalam sepihak, maka jawabannya yang C ya, sudut A4 dan B6. Sudut A4 dengan B6. Nah, begitu. Oke, kita lanjut yang nomor 5. Di sini ada 3 garis ya, 3 garis. Kita misalkan ini adalah garis K, ini garis L, dan juga ini garis M. Ya, misalkan ya. Nah, ini ditanyakannya bagaimana besar sudut A dan sudut B. Sudut A dan sudut B. Kalau kita lihat dari posisinya ya. Nah, sekarang kita akan putar coba. Nah, kita bisa lihat ini 2 garis K ya, K dan L. Kalau seperti ini kan kita bisa lihat bahwa posisi dari sudut B dan juga sudut A ini sama-sama ya, besarnya sama ya. Dan sama-sama di kanan. Nah, berarti ini sama ya. Sama ya. Dan sehadap. Kenapa sehadap? Karena di sini posisinya sama. Kalau kita lihat yang A, sama karena merupakan pasangan sudut dalam berseberangan. Oh, ini salah ya. Karena ini sama dan juga sehadap. Kalau yang B, sama karena merupakan pasang sudut sehadap ya. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut nomor 6. Di sini ada sudut siku-siku ya. Ingat bahwa sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat ya. Jangan lupa. Sudut siku-siku itu 90 derajat. Nah, di sini kita cari nilai X ya. Nilai X yang memenuhi adalah, karena di sini sudah ada 78 derajat ya. Yang ini besarnya 78 derajat. Sedangkan kalau di totalnya sudut PQ itu besarnya harus 90 derajat. Untuk mencari sudut X berarti kan sisanya ya. Berarti caranya tinggal 90 derajat dikurangi 78 derajat ya. Hasilnya adalah 12 ya, 12 derajat. Maka jawabannya yang D, yang ini. Kita lanjut nomor 7, pelurus dari sudut 65 derajat adalah. Nah, di sini ada kata pelurus. Ya, hati-hati dengan kata pelurus, ada penyiku. Kalau penyiku, dia asalnya dari sudut siku-siku ya. Kalau pelurus, dia dari sudut lurus ya. Ini siku-siku. Kalau yang ini lurus ya. Nah, kalau sudut siku-siku, dia besarnya 90 derajat. Kalau sudut lurus itu besarnya 180 derajat. Nah, di sini pelurus ya. Berarti kita pakai sudut lurus yang ini. Ya, kita andaikan di sini ada sudut lurus, kemudian sudah ada 65 derajat ya. Sudah ada di sini besarnya itu 65 derajat. Maka kita cari yang sebelah satunya ya, yang ini. Nah, caranya adalah berarti kita nyari sisanya 180 derajat karena dia sudut lurus,
dikurangi dengan 65 derajat. 65 derajat sama dengan, nah kalau misalkan susah kita bisa tulis dengan cara bersusun ya. 180 dikurangi 65. Nah kita kurangi, ini 0 diambil 5 kan nggak bisa ya, ini kasih ke sini jadi 10 ya. 10 kurangi 5 itu 5, ini tinggal 7 kurangi 6 1, ini ke bawahnya 1 ya. Nah jadi hasilnya adalah 115 derajat ya. Berarti jawabannya yang C, yang ini. Logis ya, kenapa 115 derajat? Karena di sini sudutnya sudut tumpul ya, sudah pasti dia lebih dari 90 derajat. Kita lanjut nomor 8. Di sini ada dua garis K dan garis L dipotong dengan garis M. Besar sudut U. Sudut U itu berarti yang ini ya. Nah, yang ini. Dicari. Di sini ada petunjuk sudut P 125 derajat. Nah, si sudut P ini dia itu sama besarnya dengan sudut T ya, yang ini ya. Ini sama 125 derajat. Nah, kita bisa cari lewat petunjuk dari sudut lurus yang sudut garis L ya, yang ini. Nah, ya. Di sini saya gambar ulang di sini. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini sudah ada 125 derajat. Kita akan cari sudut yang ini. Karena di sini sudut lurus itu 180 derajat. Ya, kita kurangi dengan 125 derajat. Kenapa kita kurangi? Karena kita cari sisanya ya. Kalau dijumlahkan itu 180 derajat. Sama dengan ya 180 dikurangi 125. Ya, kita kurangi. 0 kurangi 5 gak bisa, kita kasih ke sini 10 kurangi 5 itu 5, ini tinggal 7 kurangi 2 itu 5 ya. Ini 1 kurang 1 habis ya. Di sini hasilnya 55 derajat. Nah, berarti jawabannya yang A, yang ini. Kita lanjut nomor 9. Di sini masih pasangan sudut ya. Sekarang kita cari pasangan sudut dalam berseberangan. Kalau dalam berseberangan berarti posisinya itu berada di sini ya. Nah, di sini. Kalau dalam berseberangan. Kalau dia ada di sini atau di bawah, berarti itu namanya di luar ya. Kalau dari sini ke sini berarti itu namanya masih di dalam ya. Nah, itu dalam. Di sini terus ada berseberangan. Kalau berseberangan berarti dia melewati garis. Kita ambil contoh misalkan sudut D. Sudut D dia nyebrang nih. Berarti ke Q ya, sudut D ke sudut Q gitu. Terus satu lagi sudut P dengan sudut C. Kita lihat yang A, apakah sudut A dan sudut R? Sudut A itu sudah pasti salah ya, karena sudut A berada di luar. Kemudian yang ini sudut A ini sudah pasti salah karena ada di luar. Sudut C dan P, sudut C dan juga sudut P. Nah, sudut C dan sudut P. Nah, ini di dalam ya, dalam berseberangan juga. Kalau kita pilih D, sudut C dan sudut R. Nah, R ini salah ya, karena dia berada di luar. Maka jawabannya adalah yang C. Sudut C dan juga sudut P. Yang ini di dalam ya, dalam berseberangan. Di sini ada garis SR dan juga garis PQ. Nah, di sini kita cari pasangan sudut yang saling bertolak belakang. Kalau saling bertolak belakang berarti sudutnya itu saling membelakangi ya. Kalau sudut yang satu ini saling membelakangi ya dengan sudut yang 3 ya. Kalau sudut 4 ini saling membelakangi dengan sudut 2. Kita tinggal lihat apakah sudut 1 dan sudut 2 1 2. Oh, bukan ya. Ini saling berpelurus ya. Apakah 1 dan 3? 1 dan 3 ini saling membelakangi? Iya ya, ini nih. Apakah sudut 2 dan 3? 2 dan 3? Bukan ya. Sudut 3 dan 4 bukan. Jadi yang saling membelakangi itu sudut 1 dan sudut 3. Maka jawabannya yang C. Kita lanjut nomor 11. Dua sudut yang saling berpelurus jika dijumlahkan hasilnya. Nah, dua sudut yang saling berpelurus kita gambar dulu ya secara visual. Nah, di sini ada sudut lurus.
Kemudian ada dua sudut yang saling berpelurus. Kita ambil seperti ini sehingga ada dua sudut ya. Di sini ada dua sudut yang saling berpelurus. Ya. Kita misalkan di sini A, ini sudut B ya. Ketika dijumlahkan dia membentuk sudut lurus. Ya, ketika A ditambah dengan B ya, sudut A dan sudut B. Ini hasilnya harus 180 derajat. Karena sudut lurus. Jadi jawabannya yang B. Kita lanjut nomor 12. Pernyataan berikut yang benar adalah A jumlah sudut-sudut dalam berseberangan 180 derajat. Coba kita lihat ya. Sudut-sudut dalam berseberangan. Kita ambil contoh yang kita namain dulu ya. Ini K, garis K, ini garis L, ini garis M. Kita tulis di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jumlah sudut-sudut dalam berseberangan. Kita ambil contoh yang dalam berseberangan itu sudut 4 dan sudut 6 ya. Ini dalam berseberangan. Di dalam dan dia menyeberang garis. Apakah benar? Kalau dijumlahkan dia 180 derajat. Kita bisa lihat di sini bahwa sudut 4 ini lancip ya. Kalau lancip dia kurang dari 90 derajat. Kalau sudut 6 juga sama. Berarti dia gak mungkin dijumlahkan itu menjadi 180 derajat. Hasilnya itu pasti sudut 4 dan ditambah dengan sudut 6 ya. Ini hasilnya pasti kurang ya. Kurang dari 180 derajat. Dia itu hasilnya pasti kurang ya, dari 180 derajat. Kita bisa lihat yang B, sudut-sudut bertolak belakang, tidak sama besar. Nah, di sini yang bertolak belakang, ini sudut 1 ya, misalkan sudut 1 dan sudut 3 ya. Ini saling bertolak belakang. Otomatis besar sudutnya sama. Maka ini juga salah. Ini salah ya. Ini salah. Kita lihat yang C. Sudut-sudut luar berseberangan sama besar. Iya gitu. Coba kita cek ya, misalkan di sini yang luar berseberangan sudut 2 dengan sudut 8 ya. Dia berada di luar dan dia nyebrang garis. Apakah benar sama besar? Kita lihat sudut 2 dan sudut 8 sama-sama lancip ya. Berarti dia besar sudutnya sama. Kalau yang D, jumlah dua sudut dalam sepihak 360 derajat. Iya gitu. Coba kita lihat. Sudut dalam sepihak. Kita ambil contoh sudut 4 ya, yang sepihak dengan sudut 5 ya. Ini dalam sepihak ya. Ketika dijumlahkan ya. Ini lancip ya, ini tumpul. Ketika dijumlahkan harus 180 derajat. Karena kenapa? Sudut 4 ini sama dengan sudut 6. Ya, di sini sudut lurus, berarti kalau dijumlahkan itu harus 180 derajat. Gak mungkin dia menjadi 360 derajat. Jadi jawabannya yang C. Baik, kita lanjut nomor 13. Di sini ada sudut AOB ya. Ini besarnya 90 derajat karena dia sudut siku-siku. Kita cari nilai A yang ini ya, yang ini. Nah, kembali ke konsep yang pertama, kalau sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Nah, di sini sudah ada 60 derajat. Kita kurangi 60 derajat, maka hasilnya itu 30 derajat. Nah, besar sudut AOC ya. Ini sudut AOC yang ini. Yang ini dia 30 derajat. Nah, di sini 2A derajat ya. Nah, 2A ini sama dengan 30 derajat. 2 kali berapa? Yang hasilnya 30 derajat. A-nya berarti 15 ya. Nah, kita bisa juga tulis seperti ini. A sama dengan 30 derajat dibagi 2. Maka A-nya sama dengan 15 derajat ya. Ini kebetulan ada kata undefined. Mungkin gak terbaca ya di komputernya. Ini 10 derajat, 20 derajat, 15 derajat, 25 derajat. Nah, ini jawabannya 15 derajat ya. Jadi jawabannya yang B, 15 derajat. Baik, kita lanjut nomor 14. Di sini ada materi sebangun ya.
Ini kesebangunan segitiga. Ada segitiga ABC dan juga segitiga PQR. Dengan masing-masing mempunyai alas itu 6 cm, ini 9 cm. Ya ini tingginya 8 cm, sedangkan yang ini gak tahu ya. Yang RQ-nya itu. Atau QR ya. Perhatikan gambar ini. Nah, jika sudut ABC sebangun dengan sudut PQR, maka panjang QR adalah. Nah, kita bandingkan yang ini ya. Yang RQ ini sama dengan BC ya. BC. Kemudian petunjuk yang lain, kalau di sini PQ ini sama dengan AB ya. Untuk mencari RQ, caranya adalah ini RQ itu dibandingkan dengan BC. BC itu 8 cm ya. Kemudian PQ di sini 9 ya. AB di sini 6. Berarti cara mencari RQ sama dengan 8 dikali 9 dibagi 6. Maka hasilnya 8 kali 9 itu 72. 72 kita bagi dengan 6. Maka hasilnya 12 ya. Kita bisa juga dengan cara yang lain. Misalkan di sini ada 6, ada 9 ya. Bagaimana caranya 6 menjadi 9? Dengan cara si 6 ini ditambah dengan separohnya dari 6 ya, yaitu 3 sama dengan 9. Maka si 8-nya juga sama. 8 ini 8 juga sama ditambah dengan separoh dari 8. 4 ya, sama dengan 12. Jadi caranya boleh yang ini, cara yang ini juga boleh. Sama aja. Maka jawabannya yang A, 12. Kita lanjut nomor 15. Berikut yang merupakan syarat dari dua segitiga sebangun adalah: A. Sudut yang bersesuaian sama besar. Coba kita lihat sudut yang bersesuaian. Misalkan sudut A dengan sudut P, apakah sama besar? Sama ya, bentuknya sama tuh. Sudut B dengan sudut Q sama ya, tuh sama-sama sudut siku-siku. Sudut C sama dengan sudut R sama ya. Berarti ini yang A ini betul ya. Coba kita cek yang B. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian berbeda. Ya gitu. Coba kita lihat. Kalau kita lihat segitiga yang ABC, perbandingannya ya, antara perbandingan AB alas ya, alas dengan tinggi. Alas ini bagi tinggi ya. Alasnya itu di sini 6, tingginya 8. Kalau kita sederhanakan menjadi 3/4. Kalau yang ini tadi jawabannya 12 ya. Yang alasnya itu di sini 9. Tingginya ini 12. Kalau kita sederhanakan, masing-masing kita bagi dengan 3. 9 bagi 3 itu 3. 12 bagi 3, 4. Ini sama ya, perbandingannya 3/4. Jadi kita bisa bantah ya, bahwa harusnya sama. Ini salah ya. Untuk yang C, perbandingan sudut-sudut yang bersesuaian berbeda. Tadi sudah kita cek bahwa yang bersesuaian itu sama besar ya. Berarti ini salah. Kita cek yang D, ukuran sudut dan sisi berbeda. Jika kita lihat ukuran sudutnya ya, kalau di sini andaikan di sini besarnya 60 derajat ya, misalkan. Ini misalkan aja ya, 60 derajat. Maka ini juga sama 60 derajat ya. Maka sudut-sudut yang bersesuaian itu harus sama 60 derajat. Maka dari segi sudutnya aja ini udah salah ya. Ini salah. Maka yang benar berarti yang A ya, sudut yang bersesuaian sama besar. Jawabannya A. Kita lanjut nomor 16. Manakah bangun berikut yang sebangun dengan persegi panjang di atas? Kita bisa lihat di sini ada persegi panjang dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm ya. Kita lihat yang A. Yang A ini panjangnya 4, ini lebarnya 2. Ini kan di contohnya panjangnya lebar, panjang lebar itu 4, ini 3 ya. Sudah pasti yang A ini salah.
Kalau di sini 4, di sini 4, maka di sini harus sama-sama 3 ya. Salah. Kita cek yang bagian B. Nah, sekarang ini posisinya diputar ya, diputar 90 derajat nih. Ini panjang, ini lebar. Kita bisa lihat ketika posisinya diubah, ini panjang 4, ini lebar 3. Betul ya? Betul. Tapi kita coba dulu cek yang bagian C. Yang C ini panjangnya 8, ini lebarnya 6 ya. Ini 8, ini 6. Ini lebarnya. Kalau lebar ini kita kali dengan 2, ini hasilnya 6. Kalau si panjang kita kali dengan 2, ini hasilnya 8. Bisa ya, 8 sama 6 bisa pasangannya. 8 sama 6 bisa. Ini juga betul ya. Coba kalau yang D, ini salah ya. Nah, kita bisa lihat antara B dan juga C ini sama-sama sebangun ya. Tapi kalau yang B ini lebih tepatnya ini kongruen ya. Sehingga mungkin maksud dari soal ini itu cari yang sebangun ya. Jadi kemungkinan jawabannya yang C, yang ini. Kita lanjut nomor 17. Kita cari nilai X yang ini. Ada petunjuk di sini besarnya, panjangnya itu 8 cm, yang ini 4 cm ya. Ini ada petunjuk nih. Nah, kalau si X ini kan perubahannya itu sama dengan yang si 4 cm. Kita lihat si kecil dengan si besar. Kalau yang kecil ini 4 cm, kalau yang besarnya 8 cm. Bagaimana caranya 4 menjadi 8? Dengan cara dikali dengan 2. Nah, kita lihat yang si X ini. Si X ini harus dikali dengan 2 agar hasilnya menjadi 4. Berapa angkanya? X-nya ini sama dengan 2. Ya, 2 kali 2 sama dengan 4. Caranya bisa seperti itu atau bisa menggunakan perbandingan ya. Misalkan di sini sudutnya itu, ini sudut A, ini sudut B, ini sudut C ya. Segitiga ABC, ini segitiga DEF ya. Nah, untuk mencari panjang dari EF kita bandingkan dengan yang besar ya, si AB. Ya, si AB. Nah, di sini kita punya petunjuknya itu DE dengan BC ya. EF AB-nya 4, DE-nya itu 4 ya. Kemudian BC-nya 8. Maka panjang dari EF ini sama dengan 4 kali 4 dibagi 8. 4 kali 4 itu 16 dibagi 8. Maka hasilnya 2. Ya, bisa cara seperti itu. Maka jawabannya yang A. Kita bisa lanjut nomor 18. Berikut ini merupakan pasangan bangun yang sudah pasti sebangun. Untuk semua ukuran adalah yang A 2 buah persegi panjang. Iya gitu, coba kita buat persegi panjang ya. Yang berbeda ya, misalkan. Kalau kita lihat, ini ada 3 ya, saya buatnya 3 untuk bahan perbandingan. Ini A, B, C. 2 buah persegi panjang, misalkan persegi panjang adalah persegi panjang A sama B. Apakah dia pasti sebangun? Sepertinya bisa saja ya. Kalau misalkan C dengan B, ini terlalu pipih yang C-nya. Ini pasti ada perbedaan. Ini tidak bisa kita katakan bahwa di sini itu sebangun ya. Nah, sekarang 2 buah ini dulu ya. 2 buah persegi. Persegi. Apakah dia pasti sebangun? Coba kita yang ini perbesar ya. Dia tetap sebangun ya. Dia tetap sebangun. Ataupun misalkan ini
lebih besar ya daripada yang ini. Ini pasti sebangun ya. Maka yang B udah pasti sebangun, 2 buah persegi. Tapi kalau misalkan 2 buah segitiga, andaikan satu segitiganya segitiga tumpul, segitiga lancip, ini pasti berbeda ya, tidak bisa dikatakan sebangun. Kita lanjut nomor 19, segitiga ABC sebangun dengan segitiga PQR seperti tampak gambar di bawah ini. Dua sudut yang bersesuaian dengan besarannya sama adalah, coba kita lihat sudut A dengan sudut Q. Sudut A dengan sudut Q. Oh ya, sebelumnya kita lihat dulu apakah posisinya ini sama? Sama ya. Yang A ini harusnya dengan yang P ya, maka ini salah. Coba yang B. Sudut A dengan sudut R. Sudut A dengan sudut R. Salah ya, harusnya dengan sudut P. Coba yang C. Sudut C dengan sudut P. Salah ya, C itu harusnya dengan R. Coba ini. Sudut B dengan sudut Q. Sudut B dengan sudut Q. Nah, ini biasanya sama ya. Maka jawabannya yang D. Kita lanjut nomor 20 ya, terakhir. Ada 2 buah persegi panjang. Persegi panjang ABCD dan juga PQRS ya. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai adalah, kita bisa lihat posisinya. Ini agak muter ya, muter ke samping ya, 90 derajat. Di sini garis AB yang ini dengan sudut QR. Apakah benar? Panjang dengan panjang? Benar ya. Kalau yang B, AB dengan PQ. AB dengan PQ ya salah ya. Bukan panjang dengan lebar ya, tapi panjang dengan panjang, lebar dengan lebar. Ini salah. Yang C, AD dengan PS. AD dengan PS. Bukan ya. Ini lebar, ini panjang, bukan lebar dengan panjang. Salah. Kemudian di sini ada AB dengan SR. AB dengan SR. Bukan ya. Maka jawabannya yang A.